Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Jarullah Al-Jarullah hafizahullah ta'ala. Tadi sebenarnya saya sudah siaran 15 menit wallah. 15 menit, sekitar 15 menit saya sudah siaran, ternyata suaranya nggak masuk. Jadi kita ulang lagi ya. Qadarullah wa syafa'al. Ya, tadi saya nggak lihat ada sebagian ikhwan yang ngasih warning, ngasih peringatan, saya nggak lihat. Tapi qadarullah, nggak apa-apa, kita ulang kembali. Ya, ini harus dicek terus berarti saluran suaranya sudah tersambung atau tidak. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, ya di sesi yang kelima, pertemuan yang kelima, kita telah jelaskan tentang keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu ahkamus siyam. Jadi beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa. Ya, jadi beliau akan jelaskan apa itu definisi asyam, apa itu definisi puasa, ya, kemudian kapan diwajibkannya kita untuk berpuasa, kemudian siapa saja yang wajib untuk berpuasa, kemudian apakah anak-anak itu diwajibkan juga untuk berpuasa atau tidak, demikian juga syarat kesohihan atau syarat puasa itu teranggap puasa yang benar, ya, kemudian juga sunnah dari puasa, kemudian hukum-hukum yang berkenaan dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa, dan perkara-perkara lainnya, ya, hukum jima, kemudian perkara yang merusak. Nah, ini akan beliau bahas dalam bab ini. Jadi babnya cukup panjang, mungkin kita bagi menjadi 2 sesi ya, apalagi sudah kepotong tadi ya. Baik, kita mulai dengan definisi asyam. Dengan definisi asyam, ya, kata beliau, asyamu huwal imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'i min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubi syams. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, asyam, ya, puasa itu artinya adalah menahan diri. Jadi memang secara bahasa as-shaum atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak, ya. Adapun secara istilah, sebagaimana yang beliau sebutkan, al-imsak anit ta'am, menahan diri dari makan. Wasyarab, demikian juga minum, wal jima, dan juga jima. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima. Min tulu'il fajri tsani, dari terbitnya fajar yang kedua. Jadi fajar itu ada 2, ya, fajar kadzib dengan fajar shadiq. Kalau fajar kadzib, ya, dia itu muncul cahaya di arah terbitnya matahari, namun kemudian dia menghilang. Nah, berbeda dengan fajar shadiq. Kalau fajar shadiq dia muncul di arah yang sama, kemudian dia semakin terang. Nah, kapan kita mulai berpuasa? Yaitu tadi sejak muncul fajar yang kedua, fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Kalau dia fajar, muncul fajar, kemudian dia terus bertambah, itulah waktu mulainya kita berpuasa. Kemudian ila ghurubi syam, sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini definisi dari as-saum atau asyam. Ini menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyam ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." Ya, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Sampai datangnya waktu malam. Nah, di sini kita diperintahkan untuk berpuasa mulai dari waktu fajar. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Nah, ini bukan artinya secara letterleks kita perbandingkan antara benang hitam dengan benang putih. Ya, benang putih dengan benang hitam dilihat. Nanti kalau sudah bisa membedakan, baru itu waktu berpuasa. Ya, dahulu pernah dilakukan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud itu adalah munculnya fajar shadiq. Ya. Qala tsumma atimmus syiyam ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam, sampai datangnya waktu malam. Ya. Jadi ini definisi dari asyam atau dari as-shaum, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan jima, ya, serta pembatal-pembatal lainnya, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kemudian kata beliau, mata yajibu shaumu Ramadan wa bima yathbut. Kapan diwajibkannya puasa Ramadan dan dengan apa dia ditetapkan. Nah, jadi kapan kita mulai berpuasa di bulan Ramadan, ini ada ketentuannya. Kapan waktunya? Ya. Kata beliau hafizahullah taala, yajibu siyamu Ramadan bi ru'yati hilalih. Wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan melihat hilalnya. Jadi ketika sudah tampak hilal atau bulan sabit yang menunjukkan masuknya ke bulan baru. Masuknya kita ke bulan yang baru. Yang di bulan Ramadan, ya, kalau sudah tampak, maka wajib bagi kita untuk berpuasa di keesokan harinya. Jadi hilal itu dilihat di menjelang terbenamnya matahari muncul hilal. Ya. Nah, itulah tanda bahwa besok ketika ada yang melihat hilal, maka itu tandanya besok kita berpuasa. Au bi ikmali Sya'ban 30 yauman. Ya. Atau dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi misalnya tidak tampak itu hilalnya tidak tampak, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Baik tidak tampaknya itu karena memang tidak kelihatan, atau karena terjadi hujan misalnya, atau terjadi mendung misalnya, sehingga hilalnya tidak tampak, maka besok tetap dianggap sebagai bulan Sya'ban. Jadi ru'yatul hilalnya itu kita laksanakan pada tanggal 29 Sya'ban. Ya, kalau kelihatan hilal berarti besok 1 Ramadan. Kalau tidak tampak hilal atau tertutupi awan atau mendung, ya, sehingga tidak tampak hilal tersebut, maka besok terhitung 30 Sya'ban. Ya, bi ikmali Sya'ban 30. Setelah dia digenapi 30 hari bulan Sya'bannya, maka baru kemudian esok lusa berpuasa. Jadi demikian ya mekanisme kita menetapkan masuknya bulan Ramadan. Jadi ru'yatul hilal, kalau hilalnya tampak berarti besok puasa. Kalau tak tampak, maka bulan Sya'bannya digenapkan ya menjadi 30 hari. Ya, dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memerintahkan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghummiya 'alaikum faqdurulah. Kata beliau alaihi salatu wasalam, idza ra'aitumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian. Ya, bila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal lagi, ya, setelah menjalankan bulan Ramadan, kemudian akan masuk bulan Syawal, lalu kalian melihat hilal Syawal, fa'aftiru, maka hendaknya kalian berbuka.
Artinya sudah selesai bulan Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal, ya, maka berbukalah. Selesai kalian dari puasa kalian. Fa in gumiya alaikum faqdurulah. Apabila tertutupi bagi kalian, maka lengkapilah. Ya. Jadi kalau misalnya di bulan Sya'ban kita tidak melihat hilal, maka lengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau kita berada di bulan Ramadan, kita tidak melihat hilal Syawal, maka lengkapi bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ya. Jadi demikian perintah Rasul alaihi salatu wassalam untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Menentukan masuknya bulan Ramadan. Qala wala yaqbal, kemudian kata beliau, wa yusamu bi ru'yati adlin. Maka kita berpuasa di bulan Ramadan dengan ru'yah, ya, seorang yang adil. Ya, artinya seorang yang adil, seorang yang diambil persaksiannya, kemudian dia bersaksi telah melihat hilal, maka wajib bagi kita untuk berpuasa walaupun saksinya cuma satu orang. Jadi untuk menetapkan masuknya puasa cukup dengan saksi satu orang. Qala wala yaqbal fi baqiyati syuhur illa adlan. Dan tidaklah diterima untuk bulan-bulan lainnya kecuali dengan persaksian dua saksi. Ya, jadi kalau untuk masuk ke bulan Ramadan cukup satu saksi. Adapun untuk keluar bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, ya, maka ini dibutuhkan 2 orang saksi. Harus ada 2 orang yang menyaksikannya. Jadi kalau masuk bulan Ramadan cukup 1 orang saja, 1 orang yang melihat, maka seluruh negeri berpuasa. Adapun untuk keluarnya dari bulan Ramadan, ya, memasuki bulan Syawal, maka ini dibutuhkan dua saksi. Baik. Kemudian kata beliau, alaman yajibu shaumu Ramadan. Permasalahan selanjutnya. Ya, kepada siapakah diwajibkan puasa bulan Ramadan? Ya. Kata beliau, shaumu Ramadan wajibun ala kulli muslim. Ya, puasa Ramadan itu wajib bagi seluruh muslim. Ya, jadi dia tidak wajib bagi orang-orang kafir. Ya, tidak wajib bagi orang-orang kafir. Kemudian baligh. Ya, kemudian bagi orang yang sudah baligh. Bagi orang yang sudah baligh wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian akil, berakal. Ya, kalau baligh berarti apa? Anak-anak yang belum baligh belum wajib ya untuk berpuasa walaupun mereka diperintahkan untuk puasa, namun hukumnya tidaklah wajib. Nanti ada pembahasannya disebutkan oleh beliau nanti pembahasan di bawah tentang perintah bagi anak-anak untuk berpuasa. Kemudian akil, berakal, bukan orang yang gila. Kemudian qadir ala saum, mampu untuk berpuasa. Sehingga orang yang sakit, ya, yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, kalau sakitnya itu menahun, maka dia membayar fidyah. Kalau sakitnya itu hanya temporer, hanya sementara, maka dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ya. Jadi hukum asalnya orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Ya. Dari apa yang beliau sebutkan ini, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihissalam mengatakan, rufi al-qalamu ala thalathah. Ya, rufi al-qalamu ala thalathah. Pena itu diangkat atas 3 orang. Ya, pena itu diangkat atas 3 orang. Yang pertama anil majnun hatta yafiq. Ya, diangkat dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastayqil. Kemudian dari orang yang tidur sampai dia sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan juga diangkat dari anak-anak sampai dia ihtilam, ya, sampai dia mimpi basah. Ini menunjukkan tidak wajibnya puasa bagi orang yang tidak berakal dan juga bagi anak-anak.
Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, kata beliau, hafizahullah taala, syurutu wujubih, ya, syarat-syarat wajibnya puasa. Wa syartu wujubi shaum Ramadan arba'atun wahya al-Islam wal aql wal bulu wal qudrah. Syarat wajibnya puasa Ramadan ada 4, yaitu keislaman, akal, kemudian al-bulu, ya, dia sudah balik, dan juga al-qudrah. Ini sama pembahasannya. Nah, kemudian ini pembahasan selanjutnya, mata yu'mar bihi as-sobi, kapan anak-anak itu diperintahkan untuk berpuasa? Ya, tadi kan syarat wajibnya puasa adalah al-bulugh. Jadi dia harus balik. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Kapan mereka diperintahkan untuk berpuasa? Qala al-ulama wa yu'mar bihi as-sabi idza ataqah liya'tadahu, ya, kas-salati. Yu'mar biha li sab'i sinin wa yudrabu 'alaiha li ashrin liyatamarrana 'alaiha wa ya'tadaha. Beliau mengatakan, para ulama menyebutkan anak-anak itu diperintahkan untuk berpuasa kalau dia sudah mampu. Ya, kalau dia sudah mampu untuk berpuasa, maka dia diperintahkan untuk berpuasa. Agar apa? Liya'tadahu, agar dia terbiasa. Kas-solati, seperti sholat. Seperti juga sholat. Sebagaimana juga sholat, anak-anak diperintahkan walaupun mereka belum dewasa, tapi sudah diperintahkan untuk sholat, ya. Yu'mar biha lisab isinin. Mereka diperintahkan untuk berpuasa ketika berusia 7 tahun, ya. Demikian juga sholat diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan dipukul apabila dia tidak mau untuk sholat atau tidak mau untuk puasa ketika berusia 10 tahun. Liyatamarrona 'alaiha wa ya'tadaha, agar mereka berlatih dan terbiasa melakukannya. Ya. Nah, ini menurut beliau bahwa anak-anak itu sudah mulai diperintahkan untuk berpuasa kalau mereka sudah mampu. Ya, kalau mereka sudah mampu. Nah, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Rubai' binti Muawid radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghatata Asyura ila qurur Ansor. Ya, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan, ya, di waktu pagi atau di waktu siang pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ila qurul Ansor, ya, beliau mengirimkan utusan ke desa-desa kaum Ansor, ya, di kota Madinah. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha shaiman falyasum. Utusan itu mengumumkan barang siapa yang telah berbuka, artinya barang siapa yang sebelumnya tadi pagi sudah makan, maka hendaknya dia menyempurnakan sisa harinya. Oke, Anda nggak puasa di pagi hari, tadi sudah makan, tapi begitu mendengar pengumuman ini, ya sudah harus berpuasa sampai matahari terbenam. Waman asbaha shaiman falyasum. Ya. Barang siapa yang sudah berpuasa dari pagi hari, maka hendaknya dia teruskan puasanya. Baik. Kemudian apa kata Rubai' binti Muawid? Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana as-sighar insyaallah. Kemudian kata Rubai' binti Muawid, maka ketika itu kami langsung berpuasa, ya, dan kami perintahkan anak-anak kami untuk berpuasa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn, dan kami membuat mainan bagi mereka dari bulu domba. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu dzak. Apabila mereka mulai menangis untuk meminta makanan, maka kami berikan mainan tersebut hatta yakuna indal iftar, sampai datangnya waktu berbuka. Nah, ini ya dalil yang menunjukkan bahwa
anak-anak itu barakallahu fikum hendaknya kita perintahkan untuk berpuasa sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kalau mereka sudah mampu untuk berpuasa, perintahkan untuk berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Kemudian diberikan mainan ketika mereka sudah mulai merengek kelaparan, diberikan mainan ya sampai mereka bisa menunaikan ibadah puasa tersebut sampai berbuka, berbuka. Jadi yang kita lakukan kepada anak kita perintahkan mereka untuk berpuasa sesuai dengan kemampuan mereka ya. Kalau mereka mampunya sampai waktu jam 10 misalnya, ya sudah berbuka jam 10 nggak jadi masalah. Atau sampai waktu asar, ya sampai waktu asar dia mampu untuk berpuasa, sampai waktu asar nggak jadi masalah. Yang penting mereka dilatih untuk berpuasa. Mereka dilatih untuk berpuasa. Ya. Ya, sebagaimana dalam sholat juga ya. Sholat disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisolah, wahum abna'u saba, wadribuhum alaiha, wahum abna'ul ashar. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat, ya saat mereka berusia 10 tahun. Nah, ini ada jarak antara 7 sampai 10 tahun, ini maksudnya untuk latihan. Ya, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 hikmah. Ada 3 hikmah kenapa anak-anak itu sudah kita perintahkan untuk berpuasa ya di usia mereka yang masih kecil. Yang pertama untuk mendapatkan keberkahan. Liidrokil barokah, untuk mendapatkan keberkahan. Ya, karena yang namanya amalan soleh ini pasti membawa keberkahan. Ya, kalau seorang anak dari kecilnya dia sudah terbiasa untuk berpuasa, ya maka hidupnya barokah semenjak usia dini. Ya, sejak usia muda dia sudah barokah kehidupannya. Kenapa? Karena dibiasakan oleh orang tuanya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua agar terbiasa. Ya, agar terbiasa, menjadikan pembiasaan bagi mereka. Kemudian yang ketiga, agar mereka tidak mengalami kesulitan ketika ya sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi karena sudah sering dilatih, maka ketika wajib tidak lagi merasa berat untuk melakukannya. Taib, ya ini yang berkenaan dengan pembahasan kapan as-sobi atau anak-anak itu diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Kemudian syurut sihhati syam. Kemudian pembahasan selanjutnya, syarat puasa itu teranggap sebagai puasa yang sahih, puasa yang diterima. Ya, jadi bukan hanya sembarang puasa saja, tapi hendaknya terpenuhi syaratnya. Baru puasa tersebut dianggap sahih. Ya, syarat yang pertama adalah al-Islam. Fala yasihu minal kufari hatta yuslima. Yang pertama keislaman. Maka tidak sahih ya, puasanya tidak sahih apabila dia kafir sampai dia berislam. Jadi puasanya seorang yang kafir ini tidak terima. Jadi kalau ada orang kafir mengatakan saya juga puasa ini, dia dapat pahala dari Tuhan Allah misalnya, nggak diterima. Ya, syaratnya ibadah puasa adalah seseorang ya itu harus dia muslim. Yang kedua ya al-aql. Syarat yang kedua, puasanya itu diterima kalau dia berakal. Fala yasih minal majnun hatta yaqil. Ya, maka tidaklah sahih ibadah puasa dari orang yang gila sampai dia kembali akalnya. Ya, sehingga tidak sah puasanya orang yang majnun. Yang orang gila puasa. Orang gila aja puasa ya, tapi puasanya tidak diterima. Kemudian syarat yang ketiga tamyiz. Tamyiz ya. Tamyiz artinya dia sudah bisa membedakan ya, walau anak-anak ya. Tahu dia. Ya. Qala fala yasih artinya kesafihannya, safahnya atau kebodohannya itu sudah hilang. Dia sudah paham, oh ini sekarang puasa. Saya tahu ini puasa ibadah. Ya. Qala fala yasih minas shaghir hatta yumayyiz, dan tidaklah
sah puasa anak yang masih kecil sampai dia tamyiz, ya, dia tahu bahwa ini puasa, ya. Karena anak-anak tuh masih bodoh, ya, dia nggak tahu itu puasa tuh apa, nggak tahu dia. Maka syarat sahihnya puasa adalah tamyiz. Kemudian yang keempat, inkito damil haid, terputusnya darah haid. Artinya seorang wanita yang sebelumnya haid, ya, dia baru boleh berpuasa dan diterima puasanya kalau darah haidnya sudah berhenti. Ya, fala yasihu minal haid hatta yanqati adamuha. Maka tidak sahih, ya, tidak sah puasa orang yang haid sampai apa? Darahnya terputus. Hatta yanqati adamuha, sampai darah haidnya terputus. Baik, ya, jadi harus dipastikan terlebih dahulu darah haidnya sudah berhenti, baru boleh berpuasa. Kemudian yang kelima, wang qita'u damun nifas. Yang kelima, terputusnya darah nifas atau berhentinya darah nifas. Jadi seorang wanita yang nifas, ya, tidak sah puasanya melainkan darah nifasnya sudah harus berhenti. Kalau sudah berhenti, maka boleh bagi dia untuk berpuasa dan sah puasanya. Kalau darah nifasnya masih mengalir, namun dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Fala yasih minan nufasa hatta tathur. Ya, tidaklah sah puasa orang-orang yang nifas sampai dia bersuci, Kemudian yang keenam, ya, syarat sahnya puasa adalah an-niyah. Qala wa niyatu minal lail likulli yaumin fi shaumil wajib. Ya, niat berpuasa dari waktu malam setiap harinya. Jadi setiap malam dia hendaknya berniat, besok saya puasa. Ya, ini untuk puasa yang wajib. Ya, berbeda dengan puasa yang sifatnya sunnah atau mustahab, maka boleh bagi dia untuk tidak berniat puasa di malam hari. Misalnya di pagi hari, ya, dia belum makan apa-apa, kemudian ketika dia pulang ke rumah tidak ada makanan, maka boleh bagi dia untuk memulai puasa, ya, di tengah hari atau di waktu pagi, walaupun malamnya tidak berniat. Ini untuk puasa yang sunnah, puasa yang mustahab. Adapun puasa yang wajib, maka tetap dia berpuasa atau berniat untuk puasa mulai malam hari. Ya, sebelum dia melaksanakan ibadah puasa di keesokan harinya, di malamnya sudah berniat. Ini yang membedakan niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah datang atau masuk ke rumah beliau, kemudian bertanya kepada istri beliau, hal indaki syai' atau hal indakum syai', apakah di sisi kalian ada makanan yang bisa dimakan? Ya, kemudian mereka mengatakan, la, nggak ada wahai Rasul. Qalat la. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ya, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inni idzan shaim. Maka kami, ya, dengan demikian kami akan berpuasa. Jadi boleh untuk puasa sunnah untuk tidak memulai niatnya di malam hari. Adapun kalau puasa yang wajib, sebagaimana yang beliau sampaikan, wajib untuk diniatkan setiap malamnya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyitin niyah qabla al-fajri fala siyamalah. Karena Nabi Alaihissalam, barang siapa yang tidak memulai niat puasanya di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5. Ya, yang 5 ini maksudnya adalah pengarang kitab yakni Ashabus Sunan, ya. Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah, ditambah dengan periwayatan Ahmad. Rawahu khamsah. Ya, ini istilah yang masyhur dengan para ulama. Ya, wal haditsu dalilun ala annahu la yasihu siyam illa bitabyitin niyyah bi an yanwiyas siyam fi ayyi juz'in minal lail. Ya, fi ayyi juz'in minal lail.
Maka hadis ini merupakan dalil bahwa tidak sah ya puasa kecuali dengan memulai niatnya di malam hari. Itu seseorang meniatkan untuk berpuasa di salah satu bagian dari waktu malam. Jadi entah itu dia baru buka puasa kemudian dia sudah berniat ya untuk puasa besok, atau setelah sholat tarawih ya, atau sebelum sahur dia berniat ya, selama waktunya waktu malam ya, belum keluar dia dari dari waktu malam, maka yang demikian sah puasanya. Tapi kalau misalnya sudah selesai sahur, sudah masuk sudah berpuasa dia kemudian baru berniat ya, tidak menghadirkan niatnya ya, maka yang demikian tidak sah. Yang demikian tidak sah. Harus apa? Dia berniat dari malam harinya. Kemudian pembahasan selanjutnya kata beliau sunanus saum, sunnah-sunnah dalam puasa. Di sini kata beliau ada 6 ya. Ya, wa sunanus saumi sittah. Kata beliau sunnah-sunnahnya puasa itu ada 6. Yang pertama, takhirus sahur. Takhir as-suhur ila akhiri juz'in minal lail. Malam yakhsha tulu al-fajr. Atau tulu al-fajr. Ya, tulu al-fajr ya. Maf'ulun bihi. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Nah, ini sunnah. Jadi sunnahnya itu sahur itu diakhirkan ya sampai menjelang berakhirnya waktu malam. Ya, selama dia tidak khawatir matahari itu terbit. Jadi hendaknya dia mengakhirkan sahur. Ya, perintah untuk bersahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi SAW mengatakan bahwa bersahurlah kalian. Ya, bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Ya, pada keberkahan. Kemudian dahulu Nabi SAW mengakhirkan sahurnya dalam hadisnya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tasaharna ma'an Nabi SAW thumma qama ila shalah. Dahulu kami berpuasa, kami sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau pun bangkit untuk sholat. Ya, sholat subuh. Kemudian qultu, kata Anas, kam kana baina al-adhan was suhur. Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala qadra khamsina ayah. Seukuran 50 ayat. Ini waktunya waktu yang singkat. Ini sunnah yang pertama yaitu takjil as-suhur. Ya, mengakhirkan atau takhir as-suhur. Mengakhirkan waktu sahur. Kemudian asani takjilul fitr. Idza tahaqqaqa ghurubus syams. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Jadi ketika matahari sudah terbenam, dia segera berbuka. Jangan dia akhirkan. Ya, tidak berbuka-buka sampai waktu sholat isya. Enggak. Ya, yang disunahkan itu adalah menyegerakan berbuka. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Ya. Kata beliau, ya, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi mereka termasuk perkara yang disunahkan adalah bersegera ketika berbuka. Ketika terbenamnya matahari dia langsung berbuka, tidak menunda-nunda. Kemudian al-thalits yang ketiga, wa ziyadatu fi amalil khair. Dia menambah amalan kebaikannya. Wa fi muqaddimati dzalika al-muhafadzatu ala shalawatil khams.
Dan kemudian yang paling dia prioritaskan adalah penjagaan terhadap sholat 5 waktu. Sudah berlalu ya pembahasan kita. Ya, beliau menjelaskan tidak pantas ya atau percuma seseorang dia berpuasa namun kemudian meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, para ulama sebagian yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak sholat ini tidak terjatuh pada kekufuran. Terjatuh pada kekufuran. Kalau fi awqatiha, hendaknya dia laksanakan pada waktunya, tepat pada waktunya, tidak ditunda-tunda. Ma'al jamaah, ya dilakukan secara berjamaah ya. Ini kalau keadaannya memungkinkan. Tapi kalau keadaan sekarang sedang ada wabah COVID-19, ya sebaiknya dia sholat di rumahnya. Nggak apa-apa dia berjamaah bersama keluarganya, Masya Allah, kalau dia bisa melaksanakannya. Kemudian wa ada uzzakah al-amwal ila mustahikiha. Ya, kemudian dia menunaikan zakat hartanya. Ya, jadi baik apabila kita menunaikan zakatnya itu. Misalnya zakatnya itu masih jatuh temponya itu atau haulnya itu masih bulan Syawal misalnya, nggak apa-apa dia dahulukan ya, dia bayar di bulan Ramadan. Tsumma bil iktsari minan nawafil bin nawafilis shalah was sadaqah. Ya demikian juga dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah, kemudian sedekah, wa tilawatil Quran, demikian juga membaca Al-Quran, wa ghairi dzalika min fadailil a'mal, dan amalan-amalan lainnya yang memiliki keutamaan. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu memperbanyak amalannya, terutama membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan bertambah kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Unduru barakallahu fikum, bahwa Nabi alaihissalam semakin bertambah kedermawanan beliau. Yani ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam, ya. Kemudian disebutkan di akhir hadis, wa idza laqiyahu Jibril alaihissalam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan dahulu apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril untuk mengajarkannya Al-Qur'an, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan dalam kebaikan daripada rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah, terutama membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Kemudian wa an yakulu idza syutim. Demikian juga kalau dia dicela, dia mengatakan inni shaim. Ya, disunahkan baginya kalau dia dicela, dia mengatakan inni shaim, saya berpuasa. Ya, jadi disunahkan bagi dia untuk bersabar ketika dia dicela. Dia katakan ini shaim, fala yasub man sabbahu wala yashtum man syatamahu wala yusi'u ila man asa ilaihi bal yuqabilu dzalika bil ihsani liyafuza bil ajri wa yaslamu minal ithm atau wa yaslama minal ism. Kata beliau, dia tidak balas mencela orang yang mencela dia, tidak balas orang yang mencela dia, ya sama. Demikian juga dia tidak berlaku buruk kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Bahkan wa yuqabil bal yuqabil dzalika, bahkan dia membalasnya dengan perbuatan baik agar dia mendapatkan pahala dan selamat dari dosa. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Syahid dari hadis ini, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ya, apabila ada orang yang mencalanya atau mengganggunya, maka hendaknya dia katakan inni shaim,
saya sedang berpuasa. Ya, ini juga sunnah kita di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, hendaknya kita bersabar, ya, membalas keburukan orang dengan mengucapkan inni shaim, aku sedang berpuasa. Kemudian wa an yad'u inda fitrihi, ya, bima ahabba. Wa min dzalika an yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Dan dia berdoa ketika berbuka, ya, dengan apa yang dia sukai. Jadi yang sahih, ya, tidak ada doa yang sahih, ya, ketika berbuka puasa. Doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bi rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya. Ini juga hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Demikian juga zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah, ini juga hadisnya lemah. Jadi tidak ada, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahwa tidak ada doa yang sahih. Ya, tidak ada doa yang sahih yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasalam. Hanya silakan, ya, dia baca misalnya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, silakan. Dia mau baca dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu setelah dia berpuasa juga enggak jadi masalah. Ya, yang penting apa? Dia memperbanyak berdoa, ya, karena sesungguhnya doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka ini termasuk doa yang makbul. Doa yang mustajab diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk sunnah ketika kita berpuasa, sebelum kita berbuka, kita banyak-banyak berdoa. Kita banyak-banyak berdoa. Qala wa an yuftira ala rutobin, fa in adamahu fa ala tamrin, fa in adamahu fa ala ma. Kemudian yang terakhir termasuk sunnah dari puasa, hendaknya dia berbuka dengan rutob. Rutob itu adalah kurma fresh, ya, kurma fresh. Kurma yang masih mengkal, bukan kurma kering. Kalau dia tidak mendapatkan rutob, maka hendaknya dia berbuka dengan tamar. Ya, dengan tamar. Tamar itu kurma kering, ya, yang beredar di tengah-tengah kita itu tamar. Kalau rutob itu biasanya kita dapati di Timur Tengah, ya. Kalau antum buka puasa di Masjid Nabawi, ya, itu biasanya dibagi-bagikan rutob, segar sekali, ya. Fa'in adamahu fa'ala ma. Kalau dia tidak mendapati rutob, maka dia berbuka puasa dengan apa? Air. Cukup dengan air. Ya, demikian yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam Sunan Abi Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat qabla an yusalliya. Kata Anas bin Malik, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa dengan rutob, dengan beberapa rutob, ini berapa butir kurma yang masih fresh, yang masih segar. Fa'ilam takun rutobatin fa'ala tamarat. Kalau dia tidak beliau tidak mendapati kurma rutob, yakni kurma yang masih fresh, maka beliau berbuka puasa dengan tamarat. Itu dengan apa? Dengan tamar, kurma kering. Taib. Fa'ilam takun hasawatin minal ma. Kalau beliau tidak juga mendapati rutob nggak ada, tamar nggak ada, maka beliau meminum beberapa tegukan air. Ya, beberapa tegukan air. Taib, ya. Jadi ini tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, ya, kalau mampu berbuka dengan rutob, yakni dengan kurma basah. Kalau tidak mampu, tidak mendapati, dia berbuka dengan kurma kering. Kalau dia tidak mampu juga, maka dia berbuka dengan beberapa tegukan air. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian yang berkenaan dengan ahkam al-muftirin fi Ramadan, hukum orang-orang yang berbuka, yang diperbolehkan untuk berbuka, dan beberapa permasalahan lainnya yang masih dibawakan oleh beliau. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bismillah ta'ala. Jadi kita buka bagi dua, ya, bab ini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, bismillah ta'ala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.